trading yang minggu lalu sudah kita bahas sedikit. Sebelumnya, disclaimer on terlebih dahulu, bahwa semua hal yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini merupakan pure sekedar sharing, jadi tolong difilter kembali dan disesuaikan dengan kondisi diri sendiri. Next. Sebelumnya, kita sudah membahas bahwa dalam diri manusia itu ada dua sistem berpikir. Next. Jadi yang pertama itu sistem 1, yang cenderung lebih cepat dan emosional, dan yang kedua yaitu sistem 2, yang cenderung lebih lambat dan lebih rasional. Jadi karena sistem berpikir cepat itu yang berperan paling pertama, dan aspek berpikir cepat itu bisa mempengaruhi sehingga bisa membuat keputusan yang akan kita ambil itu menjadi bias. Nah, kali ini saya ingin mencoba sedikit menjelaskan beberapa bias yang umumnya sering terjadi pada trader saat mengambil keputusan, lalu masalah dalam perilaku trading, dan juga tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Next. Ini merupakan ilustrasinya, kurang lebih. Next. Lalu yang pertama, yang paling sering saya temui, salah satunya adalah choice paralysis, atau bingung saat akan memilih saham yang kita tradingkan. Ada pilihan A, B, C, D, sampai Z mungkin. Kita tuh bingung, mau trading di mana, gitu kan. Tapi kalau dipikir secara logika, seharusnya semakin banyak pilihan yang kita miliki, itu biasanya akan semakin baik. Artinya kita kan bisa mencari yang terbaik dari yang terbaik apabila pilihannya banyak. Tapi faktanya membuktikan bahwa terlalu banyak pilihan dapat menyebabkan kelumpuhan pengambilan keputusan. Jadi dari yang tadinya kita berpikir bisa memilih yang terbaik, ternyata justru kita malah bingung untuk memilih yang mana karena terlalu banyak informasi atau sering disebut sebagai choice paralysis tadi. Nah, dari 700-an saham yang terdaftar di BEI, trader itu harus bisa memilih saham mana yang akan kita transaksikan kan. Nah, yang sering terjadi adalah para trader cuma bisa melihat layar dan terpaku. Melongo nih, ngelihat harga saham naik, naik, turun, tanpa kita bisa melakukan pilihan, mengambil keputusan, saking bingungnya. Selain itu juga, trader kadang bingung untuk mengambil keputusan karena terlalu banyak indikator chart yang digunakan. Sekali masukin indikator di chartnya, ada moving average, ada yang lain sebagainya. Ada banyak lah, ada 4-5 indikator. Jadi bingung, jadi nggak bisa ngambil keputusan yang rasional. Nah, untuk itu, sedikit tips mengatasinya ada di slide selanjutnya. Next. Nah, yang pertama, untuk para trader nih, pahami kalau kita itu tidak mungkin trading di semua saham. Karena saking banyaknya ada 700 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kita kan nggak mungkin sehari 700 sahamnya itu kita tradingkan. Nah, makanya biasakan memiliki watchlist. Watchlist ini tergantung sama profil risiko kita dan juga metode trading kita. Balik lagi ya, kalau memang metode trading kita A, ya kita harus memiliki watchlist yang memang sesuai dengan kriteria metode kita yang A. Kalau metode kita B juga begitu, seperti itu. Nah, kita harus pilih saham yang sesuai nih dengan gaya trading dan profil risiko kita, supaya kita selalu merasa aman dengan pilihan kita. Nah, dan jumlahnya juga disesuaikan secara bertahap. Misal, dari yang tadinya 5 terlebih dahulu, kalau sudah bisa mengamati kelima-limanya, sudah bisa paham bagaimana kinerja saham tersebut, bagaimana pergerakan saham tersebut, lanjut lagi ke 10. Kalau 10 sudah bisa, lanjut lagi ke 15, dan begitu seterusnya. Jadi cuma saham-saham yang ada di watchlist saja yang perlu dipantau.
Terus yang kedua, trading cuma di saham-saham yang ada di watchlist yang sudah kita buat, supaya kita itu bisa menghemat waktu yang pertama, tenaga, pikiran, dan juga secara otomatis dapat mengurangi stres yang bisa kita terima dari market saat itu. Lalu yang ketiga, kita hiraukan saham yang tidak ada di dalam watchlist, terutama untuk kita yang memang agak sulit untuk mengikuti yang namanya running trade. Jadi kalau memang kita tipe yang santai, yang tidak perlu terburu-buru, yang tidak bisa mengikuti arus cepat, itu kita nggak perlu eh, mengikuti saham yang di luar watchlist. Kita hanya perlu mengikuti saham yang ada di watchlist kita. Anggap aja kalau saham-saham yang naik di luar watchlist kita itu ya bukan rezeki kita gitu. Kita jangan sampai menyesal karena tidak memilih saham tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir, jangan terlalu banyak menggunakan indikator chart. 2 sampai 3 indikator saja sudah cukup. Nah, sebagai contoh nih, di NeoHot sendiri, itu memang pada settingan awalnya ada indikator volume yang pertama, dan yang kedua itu moving average. Nah, dari sini terlihat bahwa dari NeoHot sendiri sudah disetting sedemikian mudahnya dan sedemikian simpelnya untuk kita para trader menggunakan indikator tersebut gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak indikator supaya kita tuh nggak pusing. Karena kalau lebih banyak dari itu, selain pusing, apalagi kalau masing-masing indikator memberikan sinyal yang berbeda kan, jadi bisa aja nanti terlalu banyak indikator bakal relatif menyita waktu kita untuk melakukan analisis. Seperti itu. Next. Yang kedua nih, confirmation bias atau mencari pembenaran. Bias konfirmasi ini sendiri merupakan kecenderungan manusia untuk mencari dan membenarkan suatu keyakinan. Sementara kita mengeliminasi bukti yang menolak keyakinan tersebut. Misalnya kita udah yakin A, tapi ada sumber informasi yang mengatakan bahwa A itu bisa malah terjadi B. Tapi kita karena sudah terlalu yakin pada A, akhirnya kita mencari informasi yang bisa menunjang A saja gitu. Jadi menolak informasi yang tidak bisa menunjang A kita itu. Seperti itu. Biasanya nih, hal kayak gini sering banget terjadi ke trader fanatisme. Mereka mencari dan membenarkan suatu keyakinan. Sementara fakta-fakta yang ada itu dieliminasi dan ditolak sama keyakinan mereka. Atau kalau contoh nyatanya, kalau setelah membeli saham, lalu harganya turun, kita kan suka berusaha membenarkan tindakan pembelian kita sambil nyari-nyari nih berita positif dan mengesampingkan berita negatif. Kayak, saya udah yakin nih beli saham ini walaupun turun, tapi karena kinerjanya dahulu itu bagus dan juga ada informasi-informasi yang menunjang eh, pembelian kita, yang menunjang bahwa oh saham ini memang bagus. Tapi saat ada informasi negatif yang memang sebenarnya merupakan fakta, itu kita tolak kebenarannya. Atau juga secara teknikal, kita tuh udah melihat bahwa ini tuh udah nggak sesuai dengan analisa yang kita buat. Tapi karena kita sudah terlalu fanatik pada saham ini, karena kita udah merasa, ini saham bagus, nggak akan masalah kalau saya mempertahankannya. Kayak gitu. Dengan kata lain, bisa disebut juga nggak disiplin pada trading plan yang sudah dibuat. Nah, untuk mengatasi hal itu, beberapa tipsnya ada di slide selanjutnya. Next. Jadi, kita sebagai trader itu harus mencari informasi yang berimbang dari kedua sisi positif dan negatif. Yang mana itu kan sangat bertolak belakang, sangat berbeda, dan kita harus bisa membuktikan fakta yang mana yang terjadi dari informasi yang kita terima. Misalnya ada informasi A dan B, lalu kita melihat chart dan kita tinggal
melihat aja nih, mana informasi yang memang merupakan fakta dari chart. Karena chart itu tidak pernah bohong ya, seperti itu. Dan juga kita membuat trading plan dan ketat menjalankannya. Jangan sampai nih, yang tadinya kita udah niat trading, dan pada saat harga turun, melebihi batas trading plan kita, kita malah bikin alasan sebagai, nggak apa-apa deh, sekalian investasi aja di saham ini. Padahal sahamnya memang bukan saham yang bisa kita investasikan, yang hanya bisa kita tradingkan. Tapi karena kita sudah terlalu fanatik pada saham tersebut, akhirnya kita berpikir seperti itu, nggak apa-apa deh, invest aja, seperti itu. Next. Dan yang ketiga nih, ini kayaknya paling banyak dijumpai pada trader umumnya. Termasuk saya juga kadang memang masih mengalami hal ini gitu. Yaitu menyesal dengan keputusan yang diambil. Penyesalan itu sendiri merupakan reaksi emosional yang terjadi setelah kita menyadari telah membuat kesalahan. Aduh, tadi salah, kenapa beli ini? Kenapa jualnya di sini? Ya, kalau namanya kita sadar salah mah pasti akan terjadi belakangan ya. Kalau di awal mah namanya pendaftaran. Nah, itulah. Kadang memang banyak banget nih trader-trader yang ada di forum, ada di grup-grup gitu. Aduh, nyesel banget kalau tahu harganya naik ini ya. Siapa yang tahu? Namanya market kan. Market itu tidak bisa diprediksi. Jadi ya memang penyesalan ini pasti ada saja 1-2 kali terjadi. Karena di dalam trading itu sendiri kita sering kali menghadapi situasi yang kayak gini gitu. Setelah jual, harga malah naik. Dan setelah beli, harganya malah turun. Dua hal itu kan bisa memberikan perasaan menyesal pada kita sebagai trader. Ya, tapi emang begitulah nasib trader ya. Baik membeli maupun menjual bisa menimbulkan perasaan menyesal. Nah, perasaan menyesal ini merupakan hal yang manusiawi, tapi karena kita tentu ingin melakukan dan mendapatkan yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Tapi yang jadi masalah, kalau perasaan menyesalnya bisa mendorong kita melakukan hal yang tidak rasional, yaitu yang namanya memperbaiki kesalahan, namun dalam konotasi negatif. Nah, next. Nih, sebagai contohnya, perhatikan ilustrasi di sini. Misalnya, kita ada nih suatu saham yang udah lama kita incar, tiba-tiba harganya gerak naik dengan cepat. Karena kita belum beli, kita ngerasa ketinggalan kereta nih, dan nyesel kalau nggak, karena kita nggak ngambil keputusan lebih cepat. Nah, karena melihat harganya yang semakin naik tinggi, kita ingin memperbaiki kesalahan tadi, sehingga kita nekat beli di harga tinggi. Ya, terus pas saat sahamnya malah turun, saat harganya malah turun, kita malah makin nyesel, udah melakukan kesalahan 2 kali. Nah, dengan memperbaiki kesalahan itulah, kita justru melakukan tindakan yang lebih berisiko, yaitu tindakan yang biasanya nggak kita lakukan saat trading dalam situasi normal. Sebaliknya pun gitu, pas saat kita nih punya saham tertentu yang udah sejak lama ingin kita jual, tapi belum sempat ngejual terus, dan ternyata harganya malah semakin turun. Kita nyesel lagi karena nggak buru-buru jual. Dan untuk memperbaiki kesalahan, kita buru-buru menjual di harga yang sangat rendah. Nah, pas saat harganya berbalik naik, kita nyesel lagi. Karena, aduh, coba aja, coba aja. Nah, dari kedua kasus tadi, memperbaiki kesalahan tadi merupakan tindakan yang nggak rasional. Tindakan yang hanya didasari pada perasaan menyesal semata. Nah, situasi ini nih yang bisa membuat kita masuk dalam lingkaran setan penyesalan dan memperbaiki kesalahan yang berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk tips mengatasinya ada di slide selanjutnya. Next.
tips mengatasi perasaan menyesal yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita tuh harus memaklumi kalau diri kita itu membuat kesalahan. Don't be too hard to yourself. Nggak perlu terlalu keras pada diri sendiri apabila telah melakukan kesalahan dan menyalahkan diri sendiri sampai segitunya gitu, sampai berlebihan. Karena saya yakin, biarpun trader sudah senior sekalipun, dalam satu waktu pasti pernah membuat kesalahan. Dan yang paling penting, kesalahan itu jangan sampai dibawa perasaan. Karena seperti yang udah kita sharing di minggu-minggu sebelumnya bahwa perasaan ini, mood kita ini, itu sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan terhadap eh, pengendalian emosi kita saat trading. Jadi kalau udah terbawa perasaan itu sudah sangat tidak baik untuk kita melanjutkan trading seperti itu. Yang kedua, kalau ternyata memang kita telah melakukan kesalahan, ada baiknya kita berhenti trading terlebih dahulu. Jadi saya biasanya juga masih begitu kok. Baru Rabu kemarin, jadi saya ada di posisi break even point tuh kemarin. Tapi ternyata pas saya melanjutkan trading lagi, dari yang tadinya minus sekitar 3 checkpoint, lalu ke break even point, saya malah minus lagi ke checkpoint kedua, itu dari situ, wah udah ini udah nggak bener. Saya langsung berhenti, saya langsung quit aplikasi trading, langsung saya melakukan kegiatan lain. Supaya saat setelah melakukan kesalahan itu, saya nggak terlarut dalam kesalahan tersebut. Nah, apalagi kalau yang kita sampai melakukan kesalahan berkali-kali rugi nih, secara beruntun. Berhenti dulu, dan jernihkan pikiran terlebih dahulu. Supaya kita nggak selalu terbawa perasaan menyesal itu tadi. Nah, dan yang terakhir nih, anggaplah setiap trading yang kita lakukan sebelumnya itu terpisah dari trading yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, kalau kita menganggap trading sekarang adalah kelanjutan dari trading sebelumnya, bisa jadi trading sebelumnya itu akan memengaruhi emosi kita. Kalau kita menyesal pada trading sebelumnya, maka penyesalan tersebut bisa terbawa pada trading sebelumnya, pada trading selanjutnya, mohon maaf. Dan yang terjadi adalah akumulasi penyesalan. Dan kita bisa terbawa emosi untuk tadi, memperbaiki kesalahan. Begitu ya. Makanya, kita harus seperti yang di kanan. Kita berusaha lah semaksimal mungkin perlahan. Kita nggak boleh membawa penyesalan yang sudah kita lakukan di trading pertama, itu terakumulasi kedua dan ketiga. Karena dengan emosi negatif itu, kita malah bisa mempengaruhi pengambilan keputusan kita nantinya, yang akan berakibat negatif juga. Seperti itu. Next. Jadi selanjutnya adalah masalah yang terjadi dalam perilaku trading. Next. Yang pertama, nih, kecanduan trading. Kecanduan itu sendiri merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika seseorang mengonsumsi suatu zat atau melakukan kegiatan yang menyenangkan, yang menjadi kompulsif atau tidak dapat dikontrol, dan seringkali mengganggu kehidupan pribadi. Nah, ciri-cirinya itu sendiri adalah kita tidak bisa mengontrol kebiasaan trading atau yang berhubungan dengan trading, analisa, memantau market, dan lain sebagainya. Trading itu bukan merupakan sebuah pilihan, tapi trading kita lakukan karena dorongan psikologis semata. Jadi kita sulit untuk berhenti, walaupun ingin berhenti, padahal. Nah, kenapa sih sebenarnya seseorang itu bisa kecanduan trading? Karena mereka itu merasa bahwa trading itu menyenangkan. Profit atau nggak profit, kegiatan trading di dalam diri mereka mengeluarkan dopamin yang lebih banyak. Dopamin itu sendiri merupakan zat kimia yang ada di dalam otak
yang bisa meningkat kadarnya saat seorang mengalami sensasi yang menyenangkan. Jadi saat dia trading, dia selalu senang. Wah, saya senang banget nih trading. Walaupun loss, walaupun profit, yang ada di pikirannya cuma trading, trading, dan trading. Nah, itu yang namanya kecanduan. Sama seperti kalau seseorang itu mengonsumsi heroin, juga akan memicu pengeluaran dopamin yang lebih banyak. Next. Nah, ini nih yang biasanya gejala-gejala terlihat pada orang-orang yang kecanduan trading. Itu ada 5. Yang pertama, menggunakan waktu luang untuk mengamati pasar. Jadi saat ada jeda sesi 1 ke sesi 2, yang kita lakukan bukannya mengisi energi gitu, kita makan, terus kita beraktivitas lain, untuk yang muslim bisa ibadah sholat, eh, tapi yang kita lakukan malah kita terus saja mantau pasar, mantau forum, untuk mencari tahu informasi-informasi yang ada gitu, yang terbaru untuk kita pakai di sesi selanjutnya. Padahal ya kalau memang mau melanjutkan di sesi 2 secukupnya aja gitu, tanpa perlu mengesampingkan aktivitas atau kegiatan lain yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Yang kedua, mendahulukan trading dibandingkan hal utama lainnya. Misalnya pekerjaan atau keluarga. Jadi trading terus nih diutamakan, tapi hal penting lainnya terbengkalai, seperti itu. Yang ketiga, tidak sabar nih menanti untuk trading kembali. Jadi ilustrasinya bisa ada di meme yang kiri ya. Jadi siklus kehidupan trader tuh kalau Senin sampai Rabu seneng gitu, market buka, tapi setiap Sabtu dan Minggu, wah lemes gitu. Eh, yang ada di dalam dirinya tuh cuma, ngapain ya saya libur begini, marketnya tutup, dan hal lain sebagainya. Hal-hal kayak gitulah yang menjadi indikasi bahwa seseorang bisa jadi kecanduan trading. Yang keempat, selalu trading di setiap waktu dan di setiap kondisi pasar. Padahal mah diri sendirinya bukan merupakan seseorang yang bisa eh, melewati hal tersebut gitu, tapi memaksakan hal tersebut. Dan yang kelima, menggunakan semakin banyak uang untuk trading. Jadi kayak selalu merasa kurang nih dengan modal yang dimiliki. Selalu pengen nambah, nambah, nambah. Hingga akhirnya tabungan sendiri malah jadi habis. Dan yang ada hanya aset di saham itu sendiri. Seperti itu. Oleh karena itu, beberapa tips untuk mengatasi dan juga mencegah kecanduan trading ada di slide selanjutnya. Next. Yang pertama, tips mengatasi kecanduan trading. Yang pertama itu dalam menangani setiap pola adiktif itu diperlukan kita itu mengakui bahwa kita memiliki masalah kecanduan. Kayak kalau kita lihat nih di film-film, ada sebuah perkumpulan yang narkoba misalnya, kan mereka memulainya dengan, ya saya sudah mengonsumsi narkoba sekian lama. Nah, kita tuh apabila kita eh, memiliki gejala kecanduan trading, kita mesti sadar dulu, oh iya nih saya kecanduan trading. Nah, terus baru masuk ke langkah kedua. Kita buka catatan trading kita lihat sudah berapa banyak kerugian yang kita alami selama kecanduan trading. Karena biasanya orang yang kecanduan itu nggak sadar sudah rugi seberapa banyak. Dan yang ketiga, putuskan nih untuk berhenti kecanduan trading. Kita catat hal-hal yang ingin dicapai dengan berhenti trading. Karena hal ini bisa menjadi motivasi personal bagi kita. Yang keempat, kita harus memiliki to-do list. Tulis hal-hal yang sekiranya perlu kita lakukan untuk mengurangi kecanduan trading. Bisa kita memiliki hobi yang lama, yang mana mau kita lakukan kembali, silahkan begitu. Ataupun hal lain. Yang kelima, kita minta bantuan kerabat terdekat, saudara, teman, ataupun mentor yang bisa mengawasi dan memberitahu kalau kita itu sudah terlalu banyak trading, seperti itu. Dan yang terakhir nih, kalau semuanya itu nggak berhasil,
kita tutup dulu semua akun trading kita. Uninstall semua aplikasi yang berkaitan dengan trading. Mau itu broker kita, ataupun sumber informasi seperti RTI Bisnis, dan lain sebagainya, itu kita tutup dulu, kita uninstall. Dan lakukan kegiatan lain yang menyenangkan dan bisa melupakan trading itu sendiri. Nah, baru setelah kita merasa sudah tidak kecanduan, kita bisa lakukan trading kembali. Dan next. Nah, ini tips supaya tidak kecanduan trading. Yang pertama, kita harus memiliki sistem trading yang lengkap yang harus kita ikuti. Di mana, misalnya, kalau ada satu waktu, eh, pada hari tersebut, itu tidak memenuhi sistem trading tersebut, ya kita jangan coba-coba trading. Maksudnya sistem trading ini di luar trading plan ya. Misalnya kayak manajemen emosi, manajemen money kita juga, eh, kayak yang sudah saya sharingkan beberapa minggu lalu, misalnya kalau saya pribadi trading harus dengan mood yang baik. Nah, kalau pada satu waktu mood saya kurang baik, itu merupakan salah satu hal yang tidak memenuhi syarat sistem trading saya gitu. Dan saya seharusnya jangan coba-coba untuk trading seperti itu. Yang kedua, gunakan waktu luang kita untuk hobi selain yang berkaitan dengan trading. Nah, untuk kita yang belum memiliki hobi baru, belum memiliki hobi, nggak apa-apa. Kita bisa nyari. Karena hobi itu kan datangnya ya karena memang kita mencarinya, seperti itu. Supaya ini tuh dilakukan agar kita nggak terus-menerus memikirkan pasar, begitu. Dan yang ketiga, kita harus memanfaatkan waktu libur bursa sebaik-baiknya. Kita lupakan pasar terlebih dahulu lah. Kalau misalnya kayak kemarin, hari Kamis dan hari Senin kan libur tuh. Kita nggak usah mikirin trading dulu seharian. Baru kalau malamnya lah gitu. Untuk persiapan besoknya, baru kita boleh. Begitulah. Next. Yang selanjutnya nih, stres dalam trading. Jadi emang menjadi seorang trader itu bukan hal yang mudah ya. Karena kita akan dihadapkan pada ketidakpastian pasar. Pasar itu nggak pasti, pasar itu unpredictable. Jadi kita nggak akan bisa memprediksi dia akan kemana. Pasar itu selalu dinamis dan akan selalu penuh kejutan. Nah, dan hal ini yang bisa memberikan beban pada trader itu sendiri. Jadi, nggak jarang gitu, trader mengalami stres dalam trading. Dan beberapa hal yang bisa menjadi pemicu stres dalam trading itu antara lain, yang pertama, tekanan untuk menghasilkan profit. Kadang kita karena sudah menjadi trader, kita kadang ingin mematok, ingin dapat segini per bulan, harus dapat segini padahal ya mau kita berangan-angan dapat berapapun, kita belum tentu bisa mencapainya gitu. Tapi karena kita punya tekanan itu, kita stres gitu. Yang kedua, tekanan untuk tidak kehilangan uang. Ini juga pasti dirasakan lah. Kita kan trading ya maunya untung terus gitu, nggak mau kalau ada rugi. Kalau rugi ya pengennya ya sedikit aja lah gitu daripada profitnya. Ini juga bisa jadi tekanan. Yang ketiga, kita ragu pada pasar yang tidak menentu. Dan yang keempat, ketidakpastian pada entry dan exit point, atau kapan kita menentukan waktu yang tepat untuk kita masuk dan keluar di saham tersebut. Dan yang kelima nih, tekanan untuk memproses sejumlah besar informasi yang datang dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau dilihat dari pemicu stres dalam trading tadi, eh, sepertinya kayaknya kita akan selalu mengalaminya gitu. Dari kelima hal tersebut pasti akan terjadi salah satunya atau bahkan mungkin lima-limanya. Ya, tapi memang begitulah nasib trader, selalu berada
di dalam sumber stres. Jadi, saya ingin mencoba berbagi tips mencegah stres dalam trading di slide selanjutnya. Next. Jadi, kita itu untuk mengatasi stres dalam trading, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap sumber stres. Jadi yang tadinya kita tertekan untuk menghasilkan profit. Nah, kita ubah nih, kita harus memandang setiap trading yang kita lakukan itu kondisi di mana kita tidak mungkin selalu profit. Jadi kita nggak tertekan untuk mencapai profit terus gitu. Kalau loss, ya nggak apa-apa. Itu sebagai pembelajaran kita nantinya. Seperti itu. Yang kedua, tekanan untuk tidak kehilangan uang. Kita ubah menjadi kita harus beranggapan sesekali merugi dalam trading itu merupakan hal yang wajar. Karena ya nggak ada sistem yang sempurna. Pasti akan selalu ada flow, selalu ada kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, kalau kita melakukan kesalahan, don't be too hard to yourself. Kita nggak boleh terlalu menyalahkan diri kita sendiri. Nggak apa-apa kita rugi, tapi kita harus belajar dari kerugian itu tadi. Seperti itu. Yang ketiga, keraguan-raguan pada pasar yang tidak menentu. Nah, kita harus menganggap fluktuasi pasar merupakan hal yang biasa. Ya memang karena seperti itu kondisinya. Nah, dan malah kita ubah nih menjadi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Yang keempat, ketidakpastian pada exit dan entry point. Nah, itu kita ubah menjadi anggapan bahwa timing yang meleset sedikit merupakan hal yang biasa. Karena ya balik lagi tadi, no system is perfect ya. Karena nggak ada sistem yang sesempurna mungkin seperti itu. Dan yang kelima, tekanan untuk memproses sejumlah besar informasi yang datang dengan kecepatan tinggi. Jadi kita menganggap bahwa kebanyakan informasi yang muncul adalah noise, ya seperti yang sudah saya sharingkan di beberapa minggu sebelumnya, bahwa kita memang harus mengeliminasi noise yang ada seperti itu. Next. Nah, dan yang terakhir nih, yang sahabat Mirai Asset pernah lihat lah kalau di portal-portal berita dengan headline trader depresi yang bunuh diri. Nauzubillahimin dzalik. Kondisi depresi seperti ini emang nggak bisa diremehkan. Karena banyak orang yang akan berpikiran pendek. Terutama, maaf nih, untuk para laki-laki, untuk para bapak-bapak, mas-mas yang sedang atau akan berperan sebagai sumber keuangan keluarga nantinya, kasus depresi ini, itu yang bisa berakibat bunuh diri umumnya terjadi pada laki-laki. Dan pemicu utama depresi dalam trading itu sendiri antara lain, yang pertama, sudah trading cukup lama, sudah coba berbagai teknik, berbagai metode, dan menghabiskan banyak uang, tapi masih belum bisa profit konsisten. Pasti dalam diri kita, aduh, gimana nih? Udah kayak gini, udah capek banget, capek hati, capek pikiran, capek dompet, tapi masih belum bisa profit. Pasti dalam diri kita, bergejolak emosi negatif. Dan yang kedua, nyangkut dalam waktu yang lama karena kondisi pasar yang buruk. Ataupun memang karena pembelian saham yang di luar trading plan kita. Seperti itu. Nah, pada trader sendiri, kasus bunuh diri biasanya terjadi pada mereka yang tidak punya pemasukan lain selain trading nih. Untuk para profesional trader atau mereka yang terlalu mengandalkan trading dan menggunakan uang atau margin yang terlalu besar sampai pinjol segala macam itu, wah, tahun lalu tuh tahun 2020 sampai 2021 banyak banget kasus seperti itu, dan pada akhirnya hal itu berakibat depresi seperti itu ya. Dan untuk tips menghindari depresi karena trading ada di slide selanjutnya. Next.
Yang pertama, eh, depresi itu umumnya terjadi karena kita itu tidak mau cut loss. Ya, siapa yang nggak kesal, yang nggak sedih, yang nggak marah saat kita kehilangan uang? Mau berapapun jumlahnya, pasti kehilangan uang itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, kan? Jadi, ketika kita nyangkut dalam jangka waktu yang lama, kita akan merasa, wah, gila, kok kayak gini ya? Nggak bisa nih kayak gini terus. Nah, oleh karena itu, kita tuh jangan sampai menunda cut loss apabila sudah melebihi batas toleransi trading plan kita, gitu ya. Yang kedua, gunakan uang yang memang diperuntukkan untuk trading, uang dingin, dan yang sesuai dengan profil risiko. Sehingga saat kita mengalami kerugian, kita akan berani langsung cut loss. Dan yang ketiga, kita mesti memiliki uang darurat untuk menunjang kebutuhan selama trading belum berhasil. Jadi uang darurat di sini itu bisa kita gunakan untuk menunjang, mohon maaf, kebutuhan hidup selama trading belum berhasil. Jadi nih, sahabat Mirai Aset, janganlah kita menunda-nunda untuk cut loss. Karena kalau kita menunda-nunda cut loss, itu bisa menjadi sumber kesengsaraan kita. Dan next, jadi ini referensi yang saya gunakan untuk materi 2 minggu terakhir. Next. Akhir kata, untuk closing statement pada penyampaian materi saya di Mentorship HOTS Championship Season 7, yaitu teruslah berusaha, pantang menyerah, dan disiplin pada trading plan kita. Karena dedikasi kita, kerja keras kita, dan ditambah sedikit keberuntungan pada waktunya merupakan kunci dari kesuksesan. Seperti itu, sekian materinya. Mohon maaf, cukup panjang materi kali ini karena memang saya ingin mendetail. Jadi, dan terima kasih sudah hadir. Oke, mantap banget nih Mas Iban. Detail banget nih. Nggak apa-apa, kita waktu panjang juga nggak masalah Mas Iban. Sabtu-Sabtu, Iya, santai aja. Saya juga nggak mau santai. kemana-mana Sabtu kok. Iya, iya. Aman, aman, aman. Dan teman-teman pasti masih, apa ya, terima kasih banget nih sama Mas Iban buat detail banget materinya, ngejelasin dari awal sampai akhir. Siap. Terus ada Glenda chatnya. Ada Glenda, nanti bakal muncul. Nyantai aja. Dicari dulu nih Glenda ya. Oke, mungkin kita bahas sedikit pertanyaan dulu nih Mas Iban. Oke, Mungkin aku mulai sedikit, ini ada yang nanya tentang PG ratio, aku mau jawab. Nah, baik. ada yang nanya nih, ini CAGR 22,70% itu bagaimana ngitungnya? Nah, untuk CAGR sendiri itu kita bisa pakai Excel ya, itu aku kebetulan pakai Excel hitungnya, ada rumus di Excel, kalau kita jelasin ini nanti akan terlalu detail, akan makan banyak waktu, jadi Bapak atau Ibu boleh nanti coba cari di Google aja, cara menghitung CAGR melalui Excel, nah itu bisa ditulis di sana. Dan untuk price earning growth ratio sendiri memang itu akan bisa kita katakan subjektif juga ya, karena kita mengindikasikan growth-nya itu seperti apa nih. Nah, jadi bisa tiap orang itu beda-beda dalam rasio PEG yang dihasilkan. Gitu. Oke. Oke, sebelum kita masuk pertanyaan Mas Iban, gimana trading minggu ini? Aman? Aman, aman. Alhamdulillah masih positif dalam total 1 minggunya. Jadi masih ya bisa bergembira lah Mantep ya, kita untuk main weekend-nya. komoditas berarti Mas Iban. Ini komoditas lagi hot ya. Dan tadi Iya, tuh jangan lupa tuh dari topiknya Mas Iban, pas kita beli turun, pas kita jual naik lagi. Ya, saya juga kayak gitu. Saya main komoditas kemarin ada salah satu emiten aduh, CPO, saya udah jual, udah cuan 5%, tiba-tiba ARA. Ya udahlah iya. gitu kan. Susah lah Mas kalau udah kayak gitu. Itu tiba-tiba langsung FOMO kan, pengen beli lagi gitu Iya, kan, cuman aduh ntar turun, takut gitu kan. Jadi psikologi kita nggak stabil lagi nih. Jadi iya, jangan benar. kayak gitu sih. Jadi ada cooling down dulu. Ya udah kalau itu bukan rezeki ya udahlah gitu kan, Iya, nyantai. Oke, langsung kita masuk pertanyaan buat Mas Iban. Nah, ini ada baik, pertanyaan dari Budianto, Mas Iban. baik. Mas Iban, kalau kita mau trading dengan watchlist yang kita sudah analisa di H-1 nih, tapi kadang-kadang pas di market nggak sesuai yang diharapkan. Baik, Nah, kalau kondisi tersebut lebih baik tidak trading atau mencari alternatif watchlist yang baru di hari tersebut, Mas Iban. baik. Sebenarnya
untuk hal ini kita harus berkaca dulu pada diri sendiri ya. Kita, apakah kita sudah sekiranya kita sudah mampu untuk mengikuti, eee, perjalanan running trade di hari itu atau belum nih. Nah, kalau memang sekiranya kita sudah mampu, kita cari alternatif dong. Karena ya balik lagi, masa, kita mau melongo aja gitu, tadi ya, seperti yang udah saya sebutkan. Nah, tapi kalau memang kita belum mampu dan masih belajar, eee, lebih baik nggak trading dulu nggak apa-apa. Karena begini, setiap hari itu pasti ada kesempatan baru yang akan, terjadi dan itu bisa saja watchlist kita yang biasa sudah kita, gunakan, itu baru manggung di hari-hari selanjutnya. Jadi jangan berkecil hati kalau di satu hari watchlist kita, eee, tidak bergerak, karena pasti akan ada waktunya. Karena ya saham itu kurang lebih cycle lah, dia akan bergerak sesuai waktunya, seperti itu. Karena nggak akan ada gitu saham yang memang, eee, naik terus, pasti bakal ada saatnya dia turun, seperti itu. Betul. Jadi bisa kita katakan juga kadang-kadang kita udah set watchlist, tiba-tiba, saham kita nggak naik, yang naik malah saham lainnya. Ya memang rumput tetangga lebih hijau sih. Iya, Kita tinggal nunggu waktu kita aja, cuman nggak tahu kapan naik benar. ya kan. Iya, Nah, mungkin kita lanjut lagi pertanyaan. Nah, ini kalau Mas Iban berarti, baik. sampai sekarang, sampai minggu kemarin itu masih scalping atau tiba-tiba kita berubah ke swing Mas Iban? Kalau dari strategi Mas Iban sendiri nih, ngeliatin market Saya seperti ini? sudah belajar swing dari November 2021 kemarin, tapi memang masih, belum maksimal karena Oke. masih banyak belajar, masih sedikit lah, masih kecil win rate-nya, jadi, Hmm, swing-nya belum terlalu pede, jadi masih banyak scalping. scalping. Jadi yang pakai yang lebih cocok sama kita berarti gitu ya? Iya, benar. Oke. Nah, ini aku ada pertanyaan sendiri Mas Iban. Ini Mas Iban kalau lagi scalping kayak gini, Baik. itu paling lama nge-hold berapa hari, Mas? Atau memang didiemin doang gitu? Ada, gimana ini? Gimana, Mas Iban? Biasanya paling sehari aja, Mas. Oh, Itu sehari. juga Oh, oke. kalau sahamnya ARA, perlu Hmm, diperhatikan. Nah, jadi kalau memang saya lagi beruntung hari itu mendapatkan saham yang ARA, saya simpen tuh sampai besok pagi. oke. Besok pagi juga itu saya nggak akan lama-lama, paling 5 sampai 10 menitan, sampai ya 5% dari harga closing kemarin lah, gitu sih. Memang Paham. biasanya porto saya selalu kosong. Hmm. Berarti untuk watchlist, ini Mas Iban sering ngincer saham ARA atau enggak nih, Mas Iban? Lumayan lumayan sering Oke. ngincer saham ARA. Karena memang pada teorinya saham ARA itu sendiri kan punya indikasi daya beli yang masih besar, yang ya masih bisa dilanjut di hari selanjutnya, begitu. Oke, baik. Kalau kita menyambung pertanyaan dari Pak Agustian, nah, mau bertanya nih sama Mas Iban. Baik Mas Iban, biasanya untuk memilih saham yang di watchlist Mas Iban sendiri, biasanya itu lihat di running trade apa di stock gainers nih? Nah, itu gimana Mas Iban? baik. Pertama, di pagi hari ya, di 5 sampai 10 menit pertama, itu saya pakai stock gainers hari sebelumnya, yang Hmm, sudah saya set, yang udah saya masukkan ke watchlist. Nah, kalau nggak manggung, baru saya lihat running trade, seperti itu. oke, paham, paham. Jadi ada berbagai metode ya, nggak cuma satu doang nih. Iya, Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau Mas Iban sendiri, pas scalping itu apakah pakai automatic order, atau fast order, atau manual, Mas? Boleh dibantu? saya manual, manual Manual. order, nggak Hmm. otomatis dan fast order. Ya, aku pribadi juga pakai manual sih, jadi hajar Iya kanan, buang kiri, ya biar cepet iya, aja. lebih enak sih Iya, menggunakannya. mhm. Lebih cepet responnya gitu kan. Iya, Benar, Kak. Lalu pertanyaan berikutnya dari Bapak Rery. Nah, baik. Bang Hiban nih, tadi kan sempat disebut terkait checkpoint-checkpoint tadi nih, gain atau Mhm, loss-nya. Nah, itu kalau Mas Iban sendiri tuh melihatnya itu gross gain atau loss-nya atau yang net-nya setelah fee, Mas Iban? baik. Untuk Saya checkpoint tersebut. biasanya langsung cek di potensial return-nya. Jadi kalau di Hmm, NeoHots itu, kalau kita cek, tab portofolio ada stock, cash, fee return, itu potensial return, itu saya ngelihat di situ karena kalau gain loss lama lagi harus nge-setting hari ini berapa sih gitu. Kalau di fee return itu langsung kelihatan berapa
profit atau loss yang ada di hari tersebut. Gitu sih, saya ngelihatnya di P-return tadi, Oke, paham, potential Pak. return. Berarti kalau itu udah dipotong fee, Udah udah bersih berarti dipotong fee, net ya, transaksi udah net net. gitu. Oke. Iya, Lalu nih, berikutnya Mas Iban dari Bapak Faiz. Mas Iban, untuk setiap trading menggunakan modal yang sama atau keuntungan dari trading hari sebelumnya digunakan sebagai tambahan modal nih? Gimana baik. Mas Iban? Itu saya selalu kalau misalnya dalam satu hari profit, selalu saya tarik 50%-nya dan Hmm, 50%-nya lagi digulung untuk modal selanjutnya, begitu. oke, digulung-gulung terus ya biar lebih gede cuannya ya. Iya, Hmm, oke. Lalu ada pertanyaan lagi lanjutan dari beliau. Nah, kalau baik. misalnya hari ini itu kita banyak loss nih. Nah, untuk modal trading besok itu biasanya itu ditambah atau menggunakan modal yang ada aja nih Mas Iban? Menggunakan modal yang ada aja, Hmm, begitu. Karena oke. kalau kita sulit profit di modal yang kecil, kita juga nggak akan langsung profit di modal yang besar, gitu. Makanya bertahan dulu di modal kecil sampai bisa konsisten, gitu. Ya, jadi begitu ya, harus pakai modal ada dulu, jangan ditambah-tambah dulu gitu kan. Iya, Pelan-pelan nih. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Immanuel. Nah, Kak Hiban, saya sering melakukan cut loss, jadi berubah jadi invest, lalu berubah lagi cut loss saat sudah turun dalam nih, dia saham yang sama. Jadi mungkin dia kayak agak bingung nih, ya kan, mau invest iya. atau buat trading karena dia cut loss mulu nih. Nah, itu gimana nih mengatasi hal tersebut, Mas Hiban? Cari saham yang lain. Oke. Kita kalau sudah terus-menerus seperti itu biasanya memang ada rasa dendam di dalam diri kita. Hmm. Itu saya juga pernah mengalaminya, karena, ya saya nggak mau gitu, loss di Hmm. sini, saya mau profit lagi di sini, tapi ternyata malah loss lagi. Oleh karena itu cari aja saham yang lain, nggak apa-apa. Kalau memang tadi ya, kalau memang kita nggak bisa profit di saham tersebut, udah lupakan. Tadi, kita nggak bisa profit di semua saham dan kalau misalnya itu terlewat oleh kita, anggap aja bukan rezeki kita, begitu. Oke. Cari saham yang lain aja. Bentar, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin aku mau jawab dikit nih, bagaimana metode menghitung valuasi saham murah atau mahal pada IPO atau yang sudah menyerahkan laporan keuangannya setidaknya semester 1. Nah, untuk melakukan valuasi, ini kalau perusahaannya baru IPO itu agak susah sebetulnya ya. Karena kalau kita apa ya, kalau kita udah lama di market, kita tahu nih perusahaan yang baru IPO itu kadang-kadang memoles laporan keuangan nih. Nah, jadi apa ya, tidak menunjukkan hasil-hasil yang dia bukukan sebenarnya. Maka Mmm, dari itu kalau buat valuasi sendiri, kalau dari saya pribadi, minimal itu dia udah beroperasi 1 sampai 2 tahun nih. Atau kita bisa tahu prospek ke depan seperti apa dari perusahaan tersebut. Karena kembali lagi nih, kita beli perusahaan itu mengenal bisnisnya dan prospek ke depan seperti apa, bukan masalah dari valuasi angka doang. Harus ada cerita di balik angka tersebut. Gitu. Oke, ini baik. mungkin ada yang belum terlalu kenal sama Mas Iban nih. Saya rangkum aja. Nah, buat Mas Iban sendiri untuk saat ini apakah sudah jadi full time trader atau masih kerja? Itu pertanyaan yang satu. Yang kedua adalah Baik, untuk sejauh ini trading itu menggunakan laptop atau mobile nih Mas Iban. Nah, gimana baik. Mas Iban? Saya sudah menjadi full time trader, udah resign dari bulan Oktober lalu, aktifnya menjadi full time trader itu per November 2021 lalu, Hmm. dan saya saat ini masih trading menggunakan, HP aja, karena belum belum mau coba menggunakan laptop, masih zona nyaman di HP. Oke. Nah, ini kalau aku pertanyaan pribadi Mas Iban. Ini kalau sambil lewat HP itu Oke. pas trading sambil rebahan kah atau duduk atau gimana Mas Iban? Kadang duduk ya, Oke. biasanya di jam-jam awal itu duduk, supaya Hmm. fokus, bisa fokus. Tapi setelahnya kalau udah agak, enjoy, marketnya udah agak turun, volatilitasnya saya sambil rebahan, sambil Oke. nyantai gitu sih. Sambil tiba-tiba sambil nongkrong di kafe trading gitu kan. Oke. Ada lagi lanjutan pertanyaan nih Mas Iban. Nah, Baik, izin bertanya, untuk scalping dari Mas Iban, tingkat resiko untuk cut loss berapa persen Mas Iban? biasanya saya 2 ticker, Oh, apalagi di 2 tiga. saham-saham yang, fraksinya di 1, 2, sampai 5 itu saya biasanya 2 ticker. Iya, 2 Paham, paham, ticker paham. harga. Karena Kalau Mas di Iban, sa Ya kalau di saham yang fraksinya 10 mungkin bisa 3 atau 4 loh, sesuai hmm, dengan daya beli saya.
Berarti tergantung fraksi dan juga mungkin percentage juga ada kan. Kalau kita main di saham yang di bawah 100, Iya, itu kan pasti dia kalau sekali naik satu tik, persennya udah lumayan gede dibandingkan kita iya, naik di saham yang naiknya 10 atau 15 gitu kan. benar. Jadi beda-beda di sana. Oke, lalu pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Rere. Nah, ini Mas Iban, apakah wajar jika kita mematok profit setiap trading di 1% saja? Nah, berapa profit ideal yang harus dipatok setiap harinya nih oleh Mas Iban? Nah, ini tadi, ini merupakan salah satu eh, sumber stres. Tadi kan, tekanan untuk menggapai profit. Sebenarnya Hmm, sah-sah aja kita mematok 1%. Saya juga beberapa kali seperti itu. Saya matok nih per hari harus bisa segini. Tapi kalau memang kenyataannya di bawah itu, kita nggak boleh kecewa begitu. Kita harus dengan betul. lapang dada menerima apa yang kita dapat. Karena ya sesungguhnya kalau kita bersyukur, insya Allah rezeki kita akan semakin banyak gitu kan. Tapi Ya. kalau kita udah dikasih rezeki, malah kok segini sih, nggak bisa Hmm, lebih besar. Wah itu namanya kufur nikmat ya. Dan betul. sebenarnya berapa profit yang harus dipatok itu bebas. Hmm, Sebisa kita aja, semampu kita. Jangan terlalu tinggi untuk mematok profit, apalagi kalau memang modalnya terbatas seperti itu ya. Dan kalau bisa nggak usah mematok, let it flow aja trading itu betul. sedapatnya kita. Dan Hmm, kalau kita sudah merasa cukup, sudah berhenti gitu sih. hmm, Kalau saran dari saya. ya. Terus mungkin kita lanjut nih. Aku sambil lihat chat sama Q&A juga. Tapi kalau teman-teman mau nanya jangan di chat ya, langsung di Q&A aja nih. Nah, mungkin ada yang banyak yang nanya nih tentang teknik scalping Mas Hiban. Jadi boleh Oke. diceritakan Mas, itu all in atau seperti apa, dan juga ngelihat bid offer-nya seperti apa nih Mas? Pas Mas trading saat scalping itu gimana nih tekniknya Baik. gitu loh? Ini hanya sekedar sharing ya. Jadi Hmm, eh, tolong difilter kembali. Jadi kalau saya scalping itu memang seringnya pada jam-jam volatilitas market tinggi sekitar 15 sampai 30 menit pertama atau 9 sampai 9.15 sampai atau 9.30 itu saya biasanya langsung all in di satu harga dan HK seperti itu. Dan saya buangnya ya memang langsung haki kalau daya belinya sudah cukup menurun. Nah, gimana sih cara melihat bid offer yang baik yang bisa kita tradingkan? Sebenarnya ini agak tricky ya. Memang nggak selamanya yang saya sebutkan ini itu merupakan bid offer yang baik. Gini, kalau misalnya saya itu menggunakan dua hal untuk trading. Yang pertama tadi bid offer, yang kedua chart 5 menitan. Nah, pertama saya lihat dulu running trade. Running trade banyak nggak eh, transaksi belinya gitu. Kuantitasnya banyak nggak? Jadi dalam 1 detik tuh dia berapa kali muncul. Nah, kalau hmm, munculnya banyak, langsung pindah ke menu stop order. Lihat, pantau bid offer. Nah, setelah itu, sebelum melakukan analisis bid offer, kita lihat dulu chart. Kalau saya pribadi, jujur, lebih nyaman menggunakan chart 5 menitan. Jadi saya lihat, ini sudah candle hijau keberapa. Kalau misalnya masih candle hijau pertama atau baru candle hijau kedua, masih ada kesempatan nih untuk saya. Begitu. Pindah ke bid offer. Nah, biasanya nih ya, jadi nggak selalu, itu kalau bid offer yang offernya di HK terus-menerus, biasanya itu ada kemungkinan daya belinya tinggi dan akan dinaikkan. Nah, saya biasanya mantau yang seperti itu. Kalau yang overnya di HK terus-menerus dan candle-nya masih hijau. Begitu sih kurang lebih oke, paham. kalau saya scalping. Berarti kalau saya rangkum, kalau di Mas Iban itu saat scalping itu menggunakan indikator itu hanya MA5 ya, dalam radius yang tadi 5 menit ya Mas Iban ya? Iya benar 5 menitan. Betul. Nah itu kalau scalping ya teman-teman, jadi kalau buat scalping sebetulnya indikatornya nggak harus pakai banyak. Jadi seperti Mas Iban sendiri, dia cuma pakai MA5.
di Iya. yang faktor menitan. Beda lagi misalnya kalau kita pakai swing. Nah, kalau aku pribadi itu makanya ya mut-mutan juga sih, kadang mau scalping, kadang mau swing, ngikutin pasar aja. Kalau pakai nge-swing, aku pribadi makanya misalnya ada stochastic, Bollinger Band, moving average, sama MACD, itu emang agak banyak. Tapi masih balik lagi nih, preferensi masing-masing. Kalau aku pribadi Iya. udah nyaman dengan sebanyak itu, karena itu bisa menghasilkan beberapa time frame period lah gitu. Jadi teman-teman buat metode indikator yang digunakan, itu harus mengenali dulu nih teman-teman itu style-nya mau seperti apa. Iya. Apakah scalping atau nge-swing? Karena itu pasti beda cara mainnya nih. Iya. Ya, kira-kira gitu sih. Nah, harus dirasakan sendiri, harus feel trading sendiri dulu. Oke, kita lanjut Mas Iban. Ada pertanyaan lanjutan. Tadi kan sempat disebutkan Mas Iban itu sering beli-beli yang saham yang lagi arah nih. Nah, buat jual di besok harinya itu ada patokan persentase gitu nggak? Atau jual aja pas lagi pada jualan gitu? Gimana, Mas? Biasanya patokannya 2-3% closing di hari sebelumnya. Hmm. Itu umumnya ya, yang saya lihat 2-3% itu bisa untuk dicapai. Jadi 2-3% di closing sebelumnya itu udah lumayan tinggi banget. Dan setelah itu biasanya kalau memang kecenderungannya dia turun, dia bakal langsung ARB tuh setelah itu. Jadi Hmm. begitu sih kalau saya. Oke, oke. Jadi kalau Mas Iban sendiri berarti sering pakai metode jual sore, salah, beli sore jual pagi gitu nggak, Mas? Enggak, Oh, jarang enggak. sih. Saya biasanya dapatnya memang pas lagi pertengahan trading. Misalnya Hmm. saya beli di harga 200, ternyata dia naiknya kenceng sampai 212 dan susah turun. Kalau memang susah turun ya udah saya hold dulu sampai sejauh mana daya belinya bisa bertahan begitu. Hmm. Berarti pas Mas Iban beli itu sering pakai, itu kan ada namanya ada trailing stop gitu ya, Mas ya? Iya, Nah, berarti misalnya kita pegang harga 210 nih, tiba-tiba dia iya, udah naik terus di atas TP kita, bisa 230 segala macam. Nah, iya. berarti kasarannya kalau trailing stop, oh ini tiba-tiba turun 220 ya udahlah sell aja. Itu berarti Mas Iban sering gitu juga. Begitu juga. Iya benar. Hmm. Biasanya memang patokan saya tuh 1% minimal banget. Kalau bisa gitu. Kalau nggak Hmm. bisa ya di bawah itu nggak apa-apa. Oke, paham. Lalu berikutnya kita lanjut nih Mas Iban. Pada saat Mas Iban scalping, itu pas masuk lihat fundamentalnya dulu nggak sih Mas? Enggak, Perusahaan tersebut enggak ya? Jadi enggak. pure dari harganya geraknya Iya, oke ya udahlah sikat aja lah gitu ya. benar. Oke. Lalu kita lanjut lagi. Nah, dari Ibu Nurhuda. Nah, saat scalping di pagi hari, berapa maksimal jumlah saham yang ada di portofolio dan berapa persen maksimal porsi saham dari portofolio tersebut, Mas Iban? Sebenarnya ini tergantung ke preferensi masing-masing ya. Hmm. Jujur kalau saya pribadi memang cuma satu setiap scalping. Karena Oke. saya harus fokus. Karena saya tipenya orang yang beli langsung jual. Jadi harus benar-benar fokus di saham itu. Jadi kalau ini balik lagi ke diri sendiri. Kita bisa mantau sampai berapa banyak gitu. Karena kalau di Oke. HP selain layarnya juga terbatas dan karena saya terbiasanya fokusnya cuma satu gitu, jadi saya maksimal cuma satu, begitu sih. Paham, paham. Ini ada yang nanya iseng nih, Mas Iban nih. Mas Iban, sejauh ini profit full time trader apakah sudah bisa menggantikan gaji kantor, Mas Iban? Alhamdulillah sudah, Alhamdulillah, sudah cuan maksimal nih Mas Iban, nih, cuan koper-koper ya. alhamdulillah. Terus ada lagi pertanyaan iseng nih Mas Iban nih dari Bapak Boni Setio. Untuk HP Mas Iban sendiri, apakah ada spek khusus? Lalu pakai koneksi WiFi atau gimana Mas Iban? Dulu saya waktu masih awal-awal, eee, baru awal-awal profit gitu ya, Hmm, pakainya Xiaomi tuh Redmi Note 7 kalau nggak ya. salah. Xiaomi Redmi Note 7 itu bisa menangin Host Championship Season 3 waktu itu. Beuh, gokil. Baru dari situ, udah lumayan ada uang lebih, baru upgrade sih, gitu. Siap. Berarti terakhir HP-nya apa nih Mas? iPhone atau Samsung. stay Android ya, Android Iya, Pride gitu. stay Android. Aku juga Samsung Mas, nggak biasa pakai iPhone soalnya. Iya, Ya nggak pernah pakai benar-benar. juga sih. Oke, lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad. Nah, Iya. ini bagaimana nih Mas Iban untuk bagaimana cara profit konsisten yang disampaikan Mas Iban nih dan Hmm, bagaimana analisa untuk cut loss yang diterapkan dua tick yang dipakai Mas Iban gitu. oke. Gimana? Bagaimana cara profit konsisten?
Mhm. Profit konsisten, mungkin kalau caranya bingung juga ya ngejelasinnya. Iya, iya Tapi juga. kalau profit konsisten, ya sebisa mungkin di dalam satu hari jumlah profit ya harus lebih banyak dari loss yang kita dapat gitu kan. Tapi Hmm, kalau gimana cara mencapainya, ya kita harus terus belajar. Setiap hari betul. dari trading yang kita lakukan, kita review mana yang berhasil dan mana yang gagal, kita pelajari lagi, kita eh, perbaiki kesalahan yang kita lakukan karena ya profit konsisten memang begitu prosesnya. Kita harus bisa belajar dan terus belajar. Nah, Hmm, kalau manajemen cut loss-nya itu saya biasanya tadi ya 2 sampai 3 tick lah maksimal banget paham, paham, kalau paham. cut loss. Mhm. Nah, lalu Mas Iban, ini kita bahas tentang scalping lagi nih. Oke. Nah, ini cara scalping nih. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Korina. Nah, Mas Iban, kalau kita lihat di bid offer pas scalping, nah kita bisa lihat nih, dari jumlah bid sama offer, bisa kita lihat offernya itu lebih banyak daripada bid totalnya nih. Apakah indikasi akan naik, Mas Iban? Itu gimana, Mas Iban? Nah, ini tadi ya, sebenarnya eh, setiap saham tuh kadang beda-beda Hmm, eh, setup-nya gitu. Beda-beda cara big money menggerakkannya. betul. Bisa aja saham A yang offernya sedikit terus di HK, tapi bisa aja saham B yang offernya besar daripada bid itu di HK terus. Nah, yang Hmm, kayak gini itu hanya bisa kita tahu kalau memang kita sudah terbiasa di trading di saham tersebut gitu. Itu hmm, sih menurut saya karena nggak ada patokan yang eh, apa ya namanya, nggak ada patokan yang pakem gitu betul. untuk bid offer ini sendiri. Karena saya ngelihat banget beberapa hari lalu saham yang memang aktif, fluktuatif banget, itu dia offernya tinggi, tapi ternyata memang pergerakannya begitu, offernya lebih tinggi daripada bid, di HK terus. Itu secara Hmm. cepat dalam 3 menit naik 25 poin itu. Frame 5 itu. Oh. Begitu sih kalau yang kayak gini tuh memang Hmm. agak tricky. Jadi memang Hmm. harus dipelajari. Jadi mungkin kalau saya bisa menambahkan, dibandingkan kita lihat dari total bid offer, kita bisa melihat Mhm. dari total done-nya berapa nih, ya kan? Apakah Iya, dia banyak done yang di harga kanan atau banyak yang buang barang. Ini kalau iya, kita scalping kan kebanyakan ngeliatnya kayak gitu nih. Soalnya kan gerakannya cepet banget nih. Nah, kalau banyak yang HK, otomatis itu kayak, wah bagus nih, dia bisa HK barangnya menipis nih, si barang di offer itu. Nah, itu kita bisa ikutan masuk. Tapi iya, hati-hati juga kalau diguyur, kan karena tadi sempat disebutkan beda emiten beda stylenya juga nih. Nah, jadi harus kenali emiten yang pengen dicopet kasarnya gitu kan kalau iya, scalping. Nah, jadi beda-beda style sih kalau masing-masing iya. emiten. Memang Beda agak market cap tricky juga sih beda. scalping Iya, juga. agak serem juga kalau kita masih awal-awal, Iya, jangan langsung full benar. cash lah. Jadi masuk dikit-dikit dulu aja lah. Mhm, Kayak sejuta dulu atau satu lot dulu buat ngetes iya. mental kasarannya. Dan ada juga misalnya saham Hmm, A sekali di HK naik dalam 5 menit 10%. Tapi ada hmm, juga saham B naiknya perlahan, perlahan, 1 jam itu naik 10% tapi kayak gitu. ya, Yang kayak gitu memang aduh harus hafal pergerakan pola harga si sahamnya. Gitu sih betul. menurut saya pribadi. Nah, ada yang nanya nih Mas, kalau di mobile itu Baik. menu-menu yang Mas pakai itu menu apa aja nih Mas yang buat trading gitu Mas? Ya, yang paling utama manual order atau stock order kalau Ya. nggak salah. Terus chart, eee, running trade, dan Hmm, juga stock price. Stock price itu untuk melihat dan historical, untuk ya, melihat, eee, transaksi yang sudah terjadi, gitu. Biasanya paham, saya itu paham. Siap. menggunakannya. Lalu mungkin kalau yang buat dari versi mobile nih bisa aku bantu ya sedikit. Nah, kalau aku pribadi kalau buat nge-scalping ya scalping ala-ala aja meskipun modalnya masih kecil ya dibandingkan Mas Iman pastinya.
Nah, kalau aku pribadi, kalau buat scalping di di PC, aku pakai metode ini yang stock price, kita lihat bid offer-nya seperti apa, lalu ini yang tadi sempat Nah, disebutkan yang done-nya tadi berapa dan nih. Kita mau lihat HK atau Haki gimana, ini kita lihat harganya berapa nih yang dihajar oke, transaksinya. Lihat juga volumenya, apakah banyak yang ngehajar di harga kanan, ini kan 5625 misalnya. Banyak yang hajar di harga kanan nih. Nah, tiba-tiba nanti offer-nya menipis. Nah, kalau offer menipis berarti menandakan, oh ini buyer-nya kuat nih. Kebalikannya, kalau misalnya tiba-tiba mereka banyak yang buang barang atau yang banyak transaksi dan di harga bid dan itu mengurangi volume di bid. Nah, itu berarti banyak yang buang bayar kayak diguyur gitu kasarannya. Jadi hati-hati di situ. Lalu bisa pakai juga fitur running trade, ini tinggal di setting aja sesuai yang diinginkan. Nanti ada kriterianya, kita bisa pakai dari volume berapa, dari harganya berapa dan segala macam. Itu bisa teman-teman coba otak-atik aja. Ada price, volume, segala macam. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Kira-kira begitu untuk setup ala-ala buat scalping saya sih. Pastinya beda sama Mas Iban nih. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan dari Q&A box. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Joe. Apakah Mas Iban pakai metode open law tiap pagi? Lalu, apakah Mas Iban termasuk dalam anggota Padepokan BTS? Gimana Mas Iban? enggak, Gimana? enggak Enggak ya? dua-duanya. Dua-duanya. Jadi style-nya beda ya. Jadi Mas Iban Iya, bukan salah satu anggota Padepokan BTS dan hmm, style tradingnya juga beda tadi, seperti iya. disebutkan. Lalu, oke, ada yang ingin menanyakan nih Mas. Ini mungkin dia nggak ikut yang di minggu pertama atau minggu kedua nih Mas. Nah, Baik, Mas Iban, bagaimana cara screening saham ala Mas Iban nih? Gimana metode screeningnya nih Mas Iban? baik. Biasanya saya itu screening untuk menyiapkan saham-saham yang akan ditransaksikan di hari selanjutnya. Hmm. Itu saya biasanya masuk ke tab stock price, saya filter berdasarkan gainers dan melihat persentase kenaikan paling tinggi ke terendah. Nah, dari situ saya filter yang mempunyai persentase kenaikan tinggi dibarengi dengan volume yang besar, itu biasanya saya masukkan ke watchlist. Minimal banget itu 10% dan maksimal ARA. Itu saya masukin. Gitu sih kurang lebih untuk Screeningnya. pembuatannya, screeningnya. Oke, paham. Lalu mungkin pertanyaan terakhir dari sesi Q&A box. Baik. Buat Mas Iban sendiri, apakah dalam scalping itu pakai margin atau enggak nih Mas? Gimana? Kalau memang biasanya saya lihat dulu sahamnya. Hmm. Itu kalau aktif banget, volatilnya tinggi dan memang masih awal-awal bergerak, itu kalau seperti itu saya pakai margin gitu. Karena Hmm. nggak semua saham bisa pakai margin. Betul. Iya, Jadi kita juga harus lihat dari apa ya, preferensi resiko juga ya kan. Kalau margin apa ya, ada bunga yang harus dibayar kalau nggak salah iya. ya. Lebih tinggi, Kalau nyimpan, bisa juga kita untung lebih tinggi, bisa juga kita rugi lebih tinggi kalau kita pakai margin. iya, Jadi harus hati-hati di maintain resiko tersebut. iya. Oke, lalu untuk sesi berikutnya kita masuk ke sesi yang bisa ngobrol langsung sama Mas Iban. Nah, atau mau ada pertanyaan atau mau curhat tentang keadaan portofolio yang harusnya hijau sih ya. Minggu kemarin kan kita lagi cuan banget nih. Nah, boleh teman-teman yang mau langsung open mic, boleh tinggal raise hand aja. Nanti aku bakal pilih 2 sampai 3 penanya yang beruntung. Boleh silahkan raise hand. Sudah ada 8 orang. Kita mulai dari... Nah, kita mulai dari yang pertama, ada Ibu Dea Amanda. Boleh tolong dibantu, Glenda? Ya. Selamat siang, Ibu Dea Amanda. Ya, selamat siang, Mas. Ya. Selamat Mau siang, tanya, silakan. Mas Iban mau tanya tadi kan kalau misalnya saham yang Mas pilih itu Baik. screeningnya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya untuk yang saham-saham ARA, nah untuk besok harinya itu kan berarti dijual 3%, ya kan? 2 atau 3% dari closing sebelumnya. Nah, di saat-saat market buka itu, which is tanggal jam 9 sampai 9.30 kan volatile banget ya. Nah, kalau misalnya Mas masukinnya 2-3 tiknya itu, kalau
kalau misalnya Mas masukinnya 2 atau 3 tick untuk cut loss, bakalan kena terus nggak sih? Karena kan Mas manual ya. Itu jadi masukinnya manual atau otomatis gitu? Iya, baik. Saya selalu manual. Saya nggak pernah automatic order meskipun saya nyimpen barang di hari sebelumnya. Jadi saya alhamdulillah belum pernah kebagian nggak kena order ya. Tapi bisa aja kalau memang paginya saham itu langsung ARB, itu nggak bakal kebagian manual order ataupun automatic order. Itu memang, nah, perlu diperhatikan juga. Makanya saham-saham yang memang biasanya ARA dan melanjutkan kenaikannya walaupun sedikit itu yang mana aja gitu. Itu ada ciri khasnya dan ada memang saham itu tuh kayak gitu gitu. Ada juga yang saham ARA nih di hari kemarin dan hari besoknya malah langsung ARB, ada juga yang kayak gitu. Jadi kita harus bisa bedain sih pertama-tama yang kayak gitu. Dan kalau untuk order, jujur saya pakai manual order dan nggak pernah pakai automatic order. Begitu. Oke, gimana Ibu Dea? Apakah sudah terjawab? Oke Mas, thank you ya. Baik. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Kita lanjut berikut ya. Boleh pertanyaan dari Bapak Immanuel. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Boleh, silakan Terima pertanyaannya. kasih waktunya. Saya mau bertanya begini, Mas Iwan. Baik. Untuk entry beli itu di satu harga atau di banyak harga? Lalu hal yang kedua itu kalau kita entry itu bagaimana lihatnya ya bahwa kita entry itu sesuai dengan kapasitas emiten tersebut. Jangan sampai nanti kita kelebihan over volume terus keluarnya sulit. Ya, itu saja Mas Iwan dan terima kasih waktunya. Baik. Yang pertama, saya entry hanya di satu harga karena perlu diperhatikan kalau scalping itu kita mengikuti arus yang sangat cepat. Jadi akan sangat berbahaya kalau kita ikut di beberapa harga, begitu. Nah, untuk pembeliannya, kalau nggak HK, saya biasanya antri di satu harga sebelumnya. Misalnya harga offernya 99. Kalau saya pengen banget beli murah, ya 98. Seminimal-minimalnya itu. Jadi nggak antri beberapa harga, cuma satu harga, itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini bisa diperhatikan di bid offer-nya dan volume transaksi yang sudah terjadi di hari itu atau hari sebelumnya. Nah, itu kan bisa kita perhatikan bid offer jumlahnya berapa. Kalau misalnya terlalu banyak, ya itu kita akan susah menjualnya atau kita menjualnya akan terlalu rendah karena bid-nya ada di harga tersebut. Itu memang bisa melihat manual sih di bid offer-nya dan volume yang ditransaksikan. Begitu, kurang lebih. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Iban. Baik. Oke, kita lanjut untuk penanya berikutnya dari Bapak Pang Xiaoyan. Boleh, silakan. Halo, selamat siang. Halo, saya cewek. Oh ya, sorry. Sorry, fotonya belum diganti, laptop suami. Oke, pertanyaan saya nih, kalau scalping itu, jujur saya juga baru belajar nih, Mas Ibam, salam kenal. Jadi saya juga baru resign. Kenapa tadi saya nanya itu udah gantiin belum sih gaji sebagai gaji kantor? Baik. Karena saya juga baru resign di Januari ini. Jadi so far ya 50% pun belum nyampe nih profitnya. Jadi saya lagi memaintain psikologi saya. Jujur ini suatu hal yang sangat cukup berat ya. Jadi oke. Jadi pertanyaan saya nih tentang scalping. Scalping ini saya kemarin memang mungkin lagi kebetulan entry-nya bagus, jadi cukup baik. Tapi mostly sebenarnya saya itu seringkali merasa salah entry ketika saya masuk.
dia langsung turun dan cukup banyak. Kalau saya cut loss terus ya akhirnya habis dong modalnya, gitu kan ya. Dilema yang dipikirkan di otak, dan memang beberapa kali saya cut loss itu yang terjadi. Nah, kalau Mas Hibam sendiri, indikatornya apa sih udah harus keluar dari scalping suatu saham gitu ketika entry? Tadi kan satu tick nih. Kalau itu berlanjut kan habis modalnya. Gimana ya, Mas? Thank you. Nah, baik. Kapan harus cut loss berarti ya? Yes. Jadi saya sendiri memang sebenarnya punya batasan cut loss tadi 2-3 tick begitu. Tapi sebenarnya kapan sih harus cut loss? Nah, kalau kita memperhatikan bid offer itu akan terlihat daya beli ataupun daya jual yang sedang terjadi begitu. Nah, daya beli yang menurun itu yang seperti ini. Misalnya offer terus habis, tapi lama-kelamaan dia habisnya agak lama, agak lambat. Yang tadinya sepersekian detik dia sudah habis, tapi ini 1 menit pun belum habis. Nah, itu bisa jadi salah satu indikasi bahwa daya beli sudah berkurang. Nah, kalau misalnya kita sudah terlanjur ada di posisi itu, kita harus buru-buru. Nah, biasanya begini, cara saya memaintain cut loss itu ya, saya setelah melakukan pembelian, langsung masuk ke menu penjualan, supaya bisa langsung buru-buru cut loss. Karena memang pakem saya 2-3 tick. Jadi, ya alhamdulillah, memang selama ini hal tersebut bisa memaintain profit saya lebih tinggi dari loss. Jadi, walaupun saya loss di satu saham, saya masih bisa profit di saham lainnya. Pakemnya itu memang kalau kita lama-kelamaan loss terus, yang harus diperbaiki adalah entry point kita, begitu, bukan pakem cut loss kita. Seperti itu sih. Mungkin untuk bagaimana cara kita memperbaiki entry point kita. Nah, yang pertama, kalau saran dari saya, jangan menggunakan full modal terlebih dahulu. Belajar dulu dengan menggunakan metode 1 lot. Begitu. Nah, metode 1 lot ini berguna untuk mencari fill. Yang pertama, mencari fill scalping, supaya kita nggak kaget dengan fluktuasi harga yang sangat tinggi apabila kita melakukan scalping. Yang kedua, metode 1 lot itu sendiri berguna untuk memaintain modal kita agar tidak tergerus terlalu besar. Begitu. Jadi, terutama untuk yang baru ingin belajar scalping ya, karena perlu diperhatikan bahwa jujur saja scalping ini sendiri merupakan metode yang memang sangat sulit. Bahkan saya sampai sekarang aja masih suka loss yang cukup besar gitu. Jadi untuk yang memang baru ingin memulai scalping, saya sangat menyarankan modalnya perlu diperkecil daripada modal sebelumnya apabila kita memang loss terus-menerus dan menggunakan metode 1 lot. Begitu sih kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Oke. Nah, 1 lot ini tuh maksudnya di hari tersebut saya entry 1 saham, 1 lot. Nanti kalau ternyata entry-nya rasanya feel-nya bagus, saya boleh nambah lotnya terus-terus gitu ya? Bukan nambah, tapi pada transaksi selanjutnya baru nambah lot gitu. Bukannya kita udah 1 lot, kita tambah lagi, nggak begitu. Jadi 1 lot itu untuk tes analisa kita dan tes feeling kita gitu, entry point kita seperti itu. Jadi maksudnya kan berarti entry 1 lot, terus ke sell, masuk lagi ditambah lotnya boleh gitu ya? Iya, benar. 1 lot ini berguna untuk menguji trading plan kita gitu. Oke. Gitu sih. Oke. Thank you, Mas. Baik. Sama-sama. Berarti kita ngasah feeling dulu kasarannya berarti ya, Mas ya. Sampai dapat feeling yang tepat. Pakai modal-modal kecil dulu aja. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mas Iban. Kita coba dari Ibu Rere. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, siang. Ibu silahkan. Ya, selamat siang Mas Iban.
Iya, Yang mau selamat saya siang. tanyakan ini, sebenarnya ada beberapa sih. Tadi yang terkait presentasi profit yang harus dicapai. Tadi kan saya menyampaikan minimal 1%. Ini kaitannya sih bukan masalah yang di psikologinya, tapi terkait gini. Karena saya pernah profit ngambil di bawah 1% gitu ya. Kalau nggak salah 0,8% saya udah TP. Cuman waktu saya lihat di rangkuman, ternyata profit saya itu jadi minus, sekitar minus Rp1.000 gitu ya. Nah, maksud saya di sini berapa sih profit ideal yang harus kita patok gitu. Itu pertama. Oh, Kemudian baik. kedua, bagaimana maintain psikologi yang suka kehilangan momentum nih ketika mungkin telat lihat pasar gitu, jadi jam 9.10 baru on nih gitu. Jadi itu kan sudah kehilangan momentum untuk masuk. Itu sebaiknya gimana ya Mas Ivan? Baik. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini tergantung dengan metode yang kita gunakan. Kalau saya pribadi, jujur, untuk scalping, saya asal di atas 0,4%, yaitu fee sekuritas, saya sudah bisa jual. Mau itu 0,5, mau itu 0,6, itu sudah bisa jadi target TP saya, tergantung pergerakan harga di saham tersebut nantinya gitu. Kalau TP idealnya ya di atas 0,4%. Begitu, karena supaya kita dapat profit. Nah, untuk yang kedua, untuk memaintain psikologis saat kita nggak dapat momentum, move on, cari saham lain. Karena begini, memang momentum itu akan sulit dicari, tapi pasti akan selalu ada ke depannya. Dan kalau sudah kita ketinggalan kereta yang sebelumnya, apalagi kita pantau harganya udah naik tinggi, itu kemungkinan risikonya akan lebih tinggi daripada reward-nya. Kita juga harus berpikir secara logika gitu. Kalau naiknya udah sampai 15%, itu kemungkinan loss-nya itu akan lebih tinggi daripada kemungkinan profit-nya. Otomatis move on aja, cari saham yang lain. Kalau memang kita scalper, cari di running trade. Kita tunggu aja, pasti akan ada momentum yang lain. Seperti itu untuk memaintain psikologisnya. Oh, baik Mas. Kalau Baik. untuk lihat di top gainer gitu ya, itu Ya. sebaiknya kalau misalkan kita udah masuk di jam 9.15 misalkan, itu kita kalau ngelihat yang sudah 5% up gitu, itu masih bisa masuk nggak Mas ya? Itu patokannya gimana juga? Apa Masnya dari persentasenya kalau udah jam segitu itu sebaiknya lihat saham yang udah berapa persen up-nya? Baik. Sebenarnya persentase juga tergantung jenis sahamnya ya. Kalau memang sahamnya volatilitasnya tinggi, misalnya di hari-hari sebelumnya dia memang pergerakan harganya sangat fantastis, pergerakan harganya sangat cepat, itu bisa dipantau dan dilihat chart-nya dan bid offer-nya, begitu sih. Saya memang salah satu indikator saya bisa wait and see itu salah satunya kalau memang sudah naik 5-7%, begitu. Begitu Oke, sih. baik Mas Iban, terima kasih banyak. Baik. Oke. Mungkin aku bisa tambahin, jangan lupa sekarang kita kalau transaksi di atas 10 juta itu ada biaya materai juga ya di trade confirmation. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan pada saat kita take profit juga ya. Jadi 10.000 tersebut. Kalau misalnya kita beli atau jual di atas harga 10 juta. Oke, terima kasih teman-teman dari teman-teman sahabat Mirasa Sekuritas atas atensinya, kedatangan dan juga pertanyaannya ini sangat berbobot sekali. Dan mungkin ini karena ini merupakan hari terakhir ya Mas Iban ya, pertemuan kita dengan teman-teman di Odds Mentorship Season 7. Boleh silakan Mas Iban kalau ada closing statement atau apa yang ingin diberikan ke teman-teman, silakan Mas Iban. Tadi sih udah Mas yang di materi. Jadi ya Oke. saya ulangi kembali untuk closing statement saya. Mungkin teruslah berusaha dan pantang menyerah dan juga disiplin pada trading plan. Karena dedikasi kita
kerja keras kita, dan juga ditambah sedikit keberuntungan pada waktunya, itu akan merupakan menjadi kunci kesuksesan. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Iban sudah menemani Sabtu pagi kita selama beberapa minggu terakhir ya. Makasih banget, materinya sangat berbobot. Kita belajar tentang psikologi, cara scalping juga, dan banyak-banyak tanya nih terhadap yang berpengalaman dalam scalping. Oke, mungkin selanjutnya aku kembalikan ke Glenda. Silakan, Glenda. Baik, terima kasih banyak Hiban dan juga Mas Chandra. Selama 5 minggu nih kita udah sama-sama di Host Mentorship. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di season-season berikutnya kita juga masih bisa ketemu ya sama Hiban dan juga Mas Chandra. Sahabat Perasa, terima kasih banyak juga sudah meramaikan kelas kita nih di pagi hari ini. Tapi ini bukan mentorship yang benar-benar terakhir hari ini. Jadi masih ada 2 lagi mentor nanti siang dan sore. Jam 1.30 ada dengan Pak Ilham dan juga jam 4 sore ada dengan Pak Yudi. Jadi jangan lupa untuk ikut kelasnya karena sudah terakhir di minggu ini, di hari ini, sampai dengan HOTS berakhir ya, nanti HOTS Championship di hari Jumat nanti ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa nanti siang. Dadah. Terima kasih semuanya.